أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم زدنا علما نافعا وفهما وألحقنا بالصالحين. رب اشرح لي صدري. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. شروط صحة الصلاة. syarat-syarat sahnya salat. Syartu lughatan secara bahasa adalah alamah. Secara bahasa syarat adalah alamah. Syurut jamak daripada syartun. Syartu lughatan alamah. Para ulama mendefinisikan syarat huwa ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li dhatihi. Sesuatu yang mesti lazim di saat tidak ada dia maka tidak ada yang lain, dan di saat ada dia belum tentu ada sesuatu yang lain dan belum tentu juga tidak ada. Kal wudu'. Wudu' syarat sah salat. Tamam. Wahuna, maksud syarat di sini adalah ma yataqaddamu ala shalah. Jadi syarat-syarat di sini bukan seperti di definisi tadi. Maksud daripada syarat di sini adalah ma yataqaddamu ala shalah, sesuatu yang terdahulu daripada salat, wa yajibu istimraruhu fiha. Kemudian wajib untuk terus ada di dalam salat. Tamam. Fasyurut naw'an. Di sini musannif itu menyebutkan nanti ada syarat tu dibagi dua di sini. Syarat ada dua. Syaratnya itu wujudiyah sama syaratnya adamiyah. Masalah nanti tarkul kalam, tidak berbicara, termasuk syarat daripada sahnya salat. Tapi syaratnya itu adalah adamiyah. Nanti berarti syarat naw'an ada dua. Satu wujudiyah, satu lagi adamiyah. Wujudiyah ma yutlabu tahsiluhu, sesuatu yang harus kita peroleh, ada syarat itu. Sementara adamiyah yakni ma yutlabu tarkuhu, sesuatu yang diminta untuk tidak kita lakukan. Maka di sini musannif nanti itu menyebutkan dua-duanya, syarat wujudiyah sama syarat adamiyah. Tamam. Qal syurutu sihhati shalah 15 syartan. Syarat sah salat, syarat sah mengerjakan salat itu ada 15. Al-awwalu al-islam. Al-islam. Al-islam juga termasuk syarat daripada wajib salat. Bedanya di sini adalah al-islam bil fi'li. Memang dia Islam. Maka tidak sah solat si kafir dan si murtad. Sementara di syarat wajib solat itu alal asah orang kafir juga wajib solat, karena mereka dikhitab dengan furu' syariah. Demikian juga orang yang murtad. Adapun syarat sah salat itu tidak sah kecuali orang yang Islam bil fi'li, dalam kondisi dia Islam, bukan kafir atau murtad. Tamam. Ada perbedaan di antara Islam di wajib salat sama Islam di syarat sah salat. Wa tsani tamyiz. Tamyiz sebagaimana kita jelaskan apa? Orang yang sudah bisa makan sendiri, istinja sendiri. Tamam. Fala tasihu mimman la tamyiza lahu, maka tidak sah solat orang yang tidak memiliki sifat tamyiz, seperti majnun, seperti orang gila, atau tiflin wa naim, orang yang tidur, sakran, orang mabuk, walau bila ta'addin, walaupun dengan tidak sengaja, wa mughma alaih. Tamam. Syarat sah solat selanjutnya adalah dukhulul waqti, masuknya waktu yang ditentukan oleh syariat untuk salat. Makna dukhulul waqti yakni ma'rifatu dukhulil waqti.
mengetahui masuknya waktu. Maka di sini ditambahkan sama Syarih sama Syekh Mustafa, ma'rifatu dukhul dzalika yaqinan aw dhannan bil ijtihad. Ibarat ma'rifatu dukhulil waqti, ya kan? Ma'rifatu dukhuli dzalik, enggak pakai al-ilmu bi dukhulil waqti, agar mencakup yaqin wal dhann, maka diibaratkan dengan ma'rifah dukhulil waqt. Tamam. Mengetahui masuknya waktu. Ma'rifah sini mutlak idrak, mengetahui, maka masuk mencakup dhann dan yakin. Mengetahuinya tersebut dengan cara ijtihad atau taklid, atau mengikuti di saat kita tidak mampu untuk berijtihad. Faman lam yadri adakhala al-waqtu aw la wa shalla lam tasihha salatuhu wa in waqa'an fil waqti. Maka barang siapa yang tidak mengetahui apakah telah masuk waktu solat ataupun tidak, wa shalla, kemudian dia solat, lam tasih salatu, enggak sah solatnya. Dia solat, dia enggak tahu apakah waktunya udah masuk apa belum, dia langsung solat, udah enggak sah solat. Wa in waqa'at fil waqti, walaupun yang dia kerjakan tersebut di dalam waktu. Yang penting harus tahu waktunya tersebut. Karena li'anna al-i'tibar fil ibadat, ya kan? I'tibar ibadat yakni fi dhannil mukallaf wa ma fi nafsil amri. Yang i'tibar fil ibadat ma fi dhannil mukallaf wa ma bi nafsil amri. Harus di dhann mukallaf sama di nafsil amri. Tamam. Jadi bagaimana cara mengetahui masuknya waktu? Ma'rifatu dukhul imma bi nafsihi. Adakala dia mengetahui masuk waktu itu sendiri. Ka'an yara syamsya gharabat. Seperti dia melihat matahari terbenam. Au zalat, atau matahari tergelincir masuk waktu zuhur. Au bi akhbari thiqati an muayanatin, atau dengan dikasih tahu oleh orang yang thiqah dari muayanah. Muayanah itu yakni al-mukasyafa atau musyahadah. Bisa jadi muayanah, musyahadah, dengan kita melihat. Au bi muzawalati sahihah, atau dengan jam. Mazawil, yakni mazawil itu sa'ah syamsiyah, jam dalam bentuk matahari. Yakni kan kadim, orang dulu tu mengetahui masuknya waktu tersebut, ada jam khusus yang mereka taruh nanti di saat bergeser matahari, mereka tahu telah masuk waktu solat. Wal manakibil mujarrabah, atau manakib yakni sama jam yang atau alat yang mujarrabah, yang sudah teruji. Ta'rifuna jam pasir, tahu kalian? Jam pasir. Jam pasir tu dia termasuk mujarrabah. Masalahnya kalau di balik pasir tu sekitar beberapa menit setelah dibalik itu masuk waktu solat tertentu, masalah waktu zuhur atau waktu asar. Taib. Nah, semua ini di martabah yang satu. Taib. Fa in ajaza an zalik, maka jika dia tidak mampu mengetahui dengan waktunya sendiri, kemudian juga tidak mengetahui dengan khabar orang lain, ijtihad, dia berijtihad. Baik. Kita baca di sini, wa ibaratul qurdi ala syarhi bafadhal wal hasilu anna al maratib sittun. Ada muhim, penting bagaimana kita mengetahui masuknya waktu solat. Imam Qurdi menyebutkan di syarah bafadhal, maratib, tingkatan-tingkatan untuk mengetahui waktu solat ada 6. Ahaduha imkanu ma'rifatil waqti biyakin. Mungkin mengetahui waktu, masuk waktu solat biyaqin. Yakin dia memang. Dia yakin, mana yakin tadi? Dengan dia melihat sendiri matahari telah terbenam atau matahari telah tergelincir. Yakin dia. Thaniha wujudu man yukhbiru an ilmin. Adanya orang yang thiqah. Orang yang thiqah yang memberitahu an ilmin secara yakin.
Orang yang memberitahu ni, orang yang sikah, kemudian dia memberitahu tersebut an ilmin secara yakin. Baik. Thalithuha rutbatun dunal ikhbari an ilmin. Di bawah tingkatan tadi yang kedua, yang memberitahu secara yakin, secara dia tahu pasti ilmin secara yakin. Wa fawqal ijtihad, di atas daripada ijtihad, wahiyal manakibul muharrarah wal muadzinu thiqatu fil ghaib. Yakni jam muharrarah, yakni mujarrabah, jam kita mengetahui masuknya waktu, memang ada jam, kita udah tahu ini jam ini sekitar jam segini masuk waktu zuhur, masuk waktu asar. Muharrarah, jam yang memang sudah teruji. Wal muadzinu thiqah fil ghaib. Kemudian muadzin yang thiqah, yang bisa dipercaya di saat mendung. Saat mendung misalnya kita nggak tahu matahari telah terbenam apa tidak, atau matahari telah tergelincir apa tidak, ada muadzin yang thiqah yang bisa dipercaya, kemudian dia azan, berarti kita tahu bahwa waktu telah masuk. Rabi'uha imkanul ijtihadi minal basir. Yang keempat, mungkinnya dia berijtihad dari orang yang bisa melihat, bukan orang buta. Khamisuha, yang kelima, mungkinnya untuk mengetahui masuk waktu minal a'ma, daripada orang yang buta. Tapi bagaimana orang yang buta bisa tahu masuk waktu salat? Bitajarrub dengan misalnya orang buta, dia duduk. Misalnya dia duduk, kemudian dia mungkin sambil menjahit atau sambil melakukan aktivitas dia, atau dia mungkin berzikir. Setiap 100 kali atau berapa kali bilangan jumlah dia berzikir, masuk waktu subuh, pasti masuk waktu subuh. Atau setelah setiap dia berzikir itu masuk waktu besar kegiatan dia tuh. Ada berarti mungkin ijtihad dari orang yang atau sama dengan dia mendengar. Misalnya dia setiap duduk itu dia dengar nanti ada suara ini, oh ini berarti udah masuk waktu salat. Baik, tamam. Sadisuha adamu imkanil ijtihadi minal a'ma wal basir. Yang keenam, tidak mungkin berijtihad dari orang yang buta atau orang yang taib. Ma hasil, ma yataratabu alaihi, ma thamaratu. Apa samarah daripada mengetahui tingkatan-tingkatan daripada masuk waktu. Di sini ibarat Syekhuruddin menyebutkan fasahibul ula. Orang yang pertama, yakni orang yang mungkin mengetahui masuknya waktu, yukhayyar bainaha wa bainath thaniyah. Dia bisa memilih di antara dia mengetahui waktu itu sendiri atau dengan memilih yang kedua. Yakni dikasih tahu sama orang yang siqah. Haitsu wujida man yukhbiru an ilmin. Taib. Fa in lam yajidhum. Seandainya dia tidak menemukan orang yang thiqah, khayyara bainahuma wa baina tsalitsah. Maka dia pilih di antara yang dua tadi atau yang ketiga. Yang ketiga apa tadi? Melihat jam sama azannya orang yang siqah. Fa in lam yajid tsalitsah. Seandainya tidak ada jam yang bisa dipercaya, maka dia memilih di antara yang pertama dan yang keempat apa ijtihad. Yang pertama sahibul ula, dia meyakini mengetahui masuknya waktu dengan keyakinan dia sendiri. Taib. Seandainya dia udah yakin dengan diri sendiri, maka dia salat. Tamam. Duhur dia lihat matahari telah zawal, dia salat. Atau dia bisa pilih di yang pertama tadi, yakin memang dia, kemudian dia bisa memilih orang yang memberitahu dia. Ya kan? Kalau nggak ada orang yang memberitahu dia, berarti dia melihat jam muharrarah, rutbah yang ketiga. Tapi seandainya juga nggak ada rutbah yang ketiga, apa yang dia lakukan? Ijtihad. Tamam. Dia nggak bisa mengetahui secara sendiri, berarti dia nggak mungkin keluar, nggak mungkin lihat matahari secara langsung, maka ijtihad sendiri. Oke, biasanya jam segini ini udah masuk, dia ijtihad, oh ini udah masuk waktu, tamam. Wa sahibul tsaniyah,
Orang yang kedua, yakni orang yang dikasih tahu sama orang lain bahwa waktu telah masuk. La yajuzu lahul udulu ila ma dunaha. Maka dia tidak boleh untuk ke sahib yang lain, ke tingkatan-tingkatan yang lain di bawah dia. Sahibus sani apa? Orang yang kedua, orang yang dikasih tahu sama orang lain. Bolehkah dia ijtihad sendiri? Nggak boleh. Boleh, paham? Orang yang kedua, rutubah yang kedua, mengetahui waktu salat dengan diberitahu oleh orang yang thiqah. Seandainya dia diberitahu sama orang yang thiqah, apa yang lakukan? Salat dia. Dibilang sama orang, ini waktu asar udah masuk. Apa yang lakukan? Dia salat. Dia nggak boleh berijtihad sendiri. Atau caranya bagaimana? Ke tingkatan pertama, yakni yakin dengan mengetahui masuk waktu secara sendiri. Wasahibus tsalitsa yukhayyar bainaha wa bainal ijtihad. Orang di tingkatan yang ketiga, mana dia? Berarti orang yang mengetahui masuk waktu dengan jam yang terpercaya. Dia lihat jam, bahwasannya ini jam ni memang udah masuk waktu solat. Taib. Seandainya dia juga masih ragu di jam tersebut, apa yang dilakukan? Dia ijtihad. Boleh dia pilih dua tersebut. Dia lihat jam atau dia ijtihad sendiri bahwa waktu salat telah masuk. Wa sahibur rabi'ah la yajuzu lahu taqlid. Yang keempat apa? Mungkin ijtihad. Dia mengetahui masuk waktu salat dengan cara dia berijtihad. Ma ijtihad? Apa definisi ijtihad? Badlul wad'i, badlul juhdi ila tahsilihi, untuk memperoleh, kita kerahkan seluruh upaya kita untuk mengetahui masuknya waktu solat. Haja ijtihad. Nah, orang yang keempat ini yang mungkin ijtihad, dia tidak boleh bagi dia untuk taklid. Dia nggak boleh ikut orang lain. Nggak boleh dia ikut orang lain bahwasannya ini telah masuk waktu salat. La yajuz. Dia wajib ijtihad. Wasahibul khamisah tukhayyar bainaha wa bainas sadisah bitaqlid, dengan cara ditaklid. Sahib yang kelima tersebut, orang yang kelima apa? Mungkin ijtihad dari orang yang buta. Maka dia bisa memilih untuk mengikuti orang yang buta tadi itu. Misalnya kita tanya sama orang yang buta, udah masuk waktu salat belum? Udah, kata dia. Kita berarti boleh langsung masuk waktu salat. Atau di antara yang bisa dia pilih yang keenam. Ini tidak mungkin ijtihad. Apa yang dilakukan oleh orang yang tidak mungkin berijtihad? Maka mengikuti orang yang thiqah. Hadza rutbah, mengetahui masuknya waktu salat. Tamam. Warabi'u, syarat sah salat selanjutnya, al-ilmu bi fardiyatiha. Mengetahui jazman secara yakin dengan fardunya salat, kefarduannya salat. Falau taraddada fi fardiyatiha aw i'taqadaha sunnatan lam tanaqid. Seandainya dia ragu-ragu di fardunya salat tersebut, apakah salat ini fardu atau tidak, atau dia meyakini bahwa salat fardu itu sunnah, lam tanaqid, salatnya tidak sah. Wal khamisu alla ya'taqida fardan min furudhiha sunnatan. Yang kelima, dia tidak meyakini fardu tersebut menjadi sunnah. Paham? Bagaimana? Bi an ya'taqida annal jami'a fardun. Dia meyakini bahwa semua di dalam solat itu fardu. Kita kemarin udah bahas arkanus shalah kan? Arkan yakni fardu shalah. Arkan fardu shalah. Fardu shalah itu termasuk rukun-rukun shalah. Dia tidak meyakini masalan qiraatul Fatihah sunnah, atau dia tidak meyakini bahwasannya tasyahud akhir sunnah. Seandainya dia meyakini bahwa qiraatul Fatihah atau rukun-rukun salat tersebut sunnah, batal salatnya. Tamam. Bagaimana caranya berarti? Bi an ya'taqid annal jami' fardun. Semua yang di dalam salat, baik rukun maupun sunnah, fardu semuanya sah salatnya. Tamam.
Au anna fiha furudan wa sunanan wa lam yaqsid bi fardin minha annahu sunnah. Atau dia meyakini bahwa di dalam solat tersebut ada fardu, ada sunnah. Tapi dia tidak bermaksud dengan fardu tersebut dia adalah sunnah. Atau dia pisahkan antara mana fardu, mana sunnah. Hadza fi haqqil 'ammi. Ini orang yang awam. Orang yang awam yang orang yang memang tidak sempat belajar fikih secara detail. Bagaimana dia meyakini bahwa di dalam solat semuanya fardu, atau tidak meyakini bahwa ini sunnah. Khalas, intinya dia meyakini itu pokoknya tidak dia ubah yang fardu menjadi i'tikad, cuma meyakini. Bukan kita kerjakan, meyakini. Ammal alim, adapun orang yang alim, yang belajar, maka wajib bagi dia untuk tafsil. Bisa dia takbiratul ihram, ya kan? Allahu Akbar, dia tahu itu rukun. Angkat tangan itu sunnah. Sedekap sunnah. Baca iftitah sunnah. Qiraatul Fatihah fardu, ya kan? Surat, baca surat sunnah. Ruku rukun wajib. Ada tafsil. Orang alim, talibul ilmi harus tahu mana rukun, mana sunnah. Baik, wadah. Wasadis, syarat sah salat selanjutnya at-taharatu anil hadatsain al-asghar wal akbar. Suci, yakin kita suci, au dhan, karena tadi apa? Dhan mukallaf yang i'tibar. Anil hadatsain, daripada dua hadas. Sucinya dari hadas kecil dan hadas besar. Seandainya dia solat dalam keadaan berhadas walaupun lupa, solatnya tidak sah. Seandainya dia solat, kemudian setelah solat baru tahu ternyata dia berhadas, maka wajib mengulang. Ini syarat ini mahal i'tibar hadza syarti bagi orang yang li ghairi faqidit tahurain, orang yang tidak faqid tahurain. Adapun orang faqid tahurain yang tidak ada alat bersuci, air maupun turab, maka solat ala halihi, sesuai halnya. Solat terus dia berarti. Wajib bagi dia nanti ada mengulang. Ayo kita bahas di permasalahan tayammum. Wasabi'u at-taharatu 'anil najasah. Suci daripada najasah fi thawbi wal badani wal makan. Suci daripada najis ghairal ma'fu anha. Najis yang tidak ma'fu. Suci dari najis yang tidak ma'fu. Adapun yang ma'fu la yu'athar fi sihhatis salat. La yu'athir fi sihhatis salat. Yakni adapun najis-najis yang ma'fu, yang dimaafkan di dalam solat, dia tidak memberikan efek apapun bagi sahihnya solat, bagi sahnya solat. Tamam. Masih ingat najis ma'fu? Darah yang sedikit ya. Kalau bangkai? Kalau bangkai tidak boleh kita bawa dalam solat, walaupun kecil, walaupun la dam sa'il, walaupun tidak ada darah yang mengalir. Kebalikan sama di air kan. Saya ingat pembahasannya kan. Kalau darah yang sedikit, ya kan, di air yang sedikit itu tidak dimaafkan. Kalau bangkai di air sedikit dimaaf. Darah di pakaian, di badan sedikit dimaaf. Bangkai sedikit di pakaian atau di badan tidak dimaaf. At-taharatu 'anil najasatil ghairil ma'fu'i anha fi thawbi. Suci daripada najis yang tidak dima'fu, yang tidak dimaafkan di baju. Fi thawbi, makna thawbi yakni kullu ma hamalahu.
segala sesuatu yang dihamal, yang dibawa sama dia, mahmul alaih. Taib, imamah, kopiah, baju, semua yang kullu ma hamalahum, semua yang dihamal sama dia, yang dibawa sama dia di dalam solat, ada fi hukmi thawbi. Tamam? Wal badan, suci najis daripada baju dan badan. Wal makan, dan tempat. Tempat ini alladhi yubashiruhu, tempat yang dia langsung yubashiruhul musalli fi shalah, yang langsung menempel dia dengan tempat dia solat. Ada makna makan. Alladhi yubashiruhul musalli fi shalah. Seandainya berarti masalah dia sujud, nah najisnya tu berhadapan dengan dada dia, tidak langsung bersentuhan dengan dia, hal batalah solat? La, karena tidak langsung menempel dengan dia. Wadah, tamam. Ada najis, kita bentangkan sajadah, najisnya di bawah sajadah. Apakah batal solat? La, karena dia bukan thawb, karena dia bukan kita hamal, tidak kita bawa dia dalam solat kan. Makan tu berarti tempat yang langsung bersentuhan dengan anggota tubuh musallinya. Baik, boleh. Misalnya berarti kayak kita sujud, tepat di depan dada kita ni, pas kita sujud, atau enggak kena dengan anggota sujud kita, ya kan, najis tu, maka tidak dianggap membatalkan solat. Tapi seandainya orang solat beserta najis, tidak sah solatnya, walaupun lupa atau jahil. Sebagaimana di taharah juga seperti itu. Ada juga tafsir surahnya. Seandainya tidak ada sesuatu yang bisa membersihkan baju dia, misal di baju dia ada najis, ya kan? Kemudian dia tidak mendapati air untuk mensucikan baju dia, atau seandainya dia melakukan itu bisa bisa hilang hartanya itu untuk di saat dia mencari air, maka dia solat sebagaimana halnya li hormatil waqti, untuk menghormati waktu. Ada kemudian dia ulang kembali solatnya. Wathaminu satrul aurah, syarat sah salat selanjutnya satrul aurah, menutup aurat. Al-aurat lughatan an-naqsu wa syai'ul mustaqbih. Aurat secara bahasa adalah sesuatu yang naqs, yang kurang. Kemudian juga sesuatu yang mustaqbih, sesuatu yang dianggap buruk. Ada mana aurah. Makanya disebutkan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk, syai'ul mustaqbih, sesuatu yang buruk. Maka kan disebutkan barang siapa yang menutupi aurat saudaranya di dunia, maka akan Allah tutupi aurahnya di akhirat. Maknanya aib, sesuatu yang mustaqbih, sesuatu yang buruk aibnya. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka akan Allah tutup aibnya kelak di akhirat. Makna aurah di situ ya, ini mana aib, sesuatu yang buruk. Dan seandainya kita dengar, kita tidak suka. Ada mana al-aurah fil lughah. Baik. Wal aurah syar'an itu diitlaq beberapa itlaq. Yutlaqu itlaqat. Yang pertama, ala ma yajibu satruhu fis shalah. Sesuatu yang wajib ditutupi di dalam solat. Wa huwa muraduhuna. Maka yang dimaksud di bab solat ini dia. Di saat al-fuqaha membicarakan satrul aurah, berarti sesuatu yang wajib ditutup di dalam solat. Wa ala ma yahrumun nadharu ilaihi, dan sesuatu yang haram untuk dilihat, kama sayati fi babin nikah. Sebagaimana nanti dijelasan di bab nikah. Berarti ada beberapa itlaq. Aurat kalau di bab senang nih soal nikah. Nanti ngaji bab nikah insyaallah. Tamam.
Jadi aurah ma yajibu satruhu fi babis shalah. Itu berarti disebut aurah di bab salat. Adapun aurah dibahas di bab nikah ma yahrumu an-nadharu ilaih. An-nadharu ilaih. Suatu yang haram kita lihat nanti di bab nikah. Tamam. Maka satrul aurah termasuk syarat sah salat. Di mana kita menutup aurat? Min a'lal badani wa jawanibihi bijirmin tahirin yamna'u ru'yata launil bashar. Min a'lal badan. Menutup aurat itu min a'lal badan, dari atas badan, wa jawanibih, dan sekelilingnya. Berarti la min asfalih, tidak dari bawahnya. Binisbah rijal, bagi laki-laki, ammal mar'ah yajibu satrum min asfaliha, daripada bawahnya. Kenapa? Karena perempuan qadamain, dua kakinya aurah. Tamam. Baik. Musannif huna yaqul satrul aurah. Satrul aurah min a'lal badan, dari atas badan. Maka seandainya terlihat, misalnya kalian pakai kamis, pakai baju seperti ini, dah. Kemudian dari atas ini terlihat aurat kalian, lam yasih salat. Tidak sah salat kalian. Wadih? Atau pas kalian ruku, baju kalian lebar, lehernya kelihatan pusar kan? Batal salat. Paham? Min a'la wa jawanib, dan sekitarnya. Seandainya koyak di samping, ya kan? Asal salat. Atau orang ada pakai baju, misal kamisnya besar, kantongnya besar, kelihatan jadi dia. Min jawanib. La min asfaliha, laki-laki tidak dari bawahnya. Misalnya kalian pakai sarung kalian kan, dari bawahnya tuh, kalau dilihat kelihatan kan, nah, itu tidak dianggap aurat. Kalau dari bawah, ada binisbah lirijal, bagi laki-laki. Wah, paham ada nih? Ada kathir dan orang salah melakukannya. Kadang lupa, kalau pakai gamis mungkin ada dalemannya, ya kan? Pakai baju di dalamnya, ya kan? Tapi kalau kadang-kadang pakai kaos, ininya besar, lehernya tuh saking kendor udah bajunya. Pas dia ruku, kelihatan dari sini kan, ke auratnya tuh, nggak sah sholatnya. Kalau sujud juga Sama. enggak. Ini apa yang pakai sarung tuh? Dia tetap dihitung dari samping juga. Enggak. Enggak. Min aspal. Maka ada dua dia kan, ada yang bilang disunahkan nanti tutup kakinya pas sujud, dirapatkan. Ada yang bilang buka. Tapi ada min asfal. Laisa min jawanib. Enggak dari bawah. Kemudian di saat kita rukuk tuh ketutup kan? Sebatas lutut. Ya kan? Tuh, wadah. Penting di sini kalian ingat yang tadi itu aurat dari samping atau dari atas. Apa? La yajuz. Pokoknya terlihatnya tuh rambut. La. Barangkali jaraknya kayak lihat ini. La. Satrul aurah tuh walaupun kalian sendiri bukan binisbah siapa yang melihat aurat kalian terlihat apa tidak, tapi aurat itu terbuka. Di saat aurat terbuka, inkisyaf, terbuka aurat, walaupun tidak ada yang lihat, batal sholat. Boleh. Maka sini satrul aurah min a'lal badan, dari atas badan, wa jawanib, samping-sampingnya tuh, ya kan? Dengan apa kita tutup? Bijirmin tahirin, dengan jirmin. Masih ingat kalimat jirmin kalian kita bahas di masalah najis, di masalah bersuci dulu kan? Seandainya kita kerik, dia bisa ada asarnya, terkerik. Ada jirmin namanya. Jirmin tahirin, jirmin baju, jirmin, ya kan? Ibarat jirmin itu nanti biar bisa sah kita, seandainya kita tutup aurat kita tuh pakai tanah liat tuh kan, tanah liat. Kalian tutup, seandainya nanti pakai lumpur juga jirmin. Dia bisa menghalangi terlihatnya aurah, kulit. Tamam? Maka sebenarnya dengan apa menutup aurah? Bijirmin tahirin, dengan jirmin, sesuatu yang suci, yamna,
Nah, kan? Dibayan, dijelaskan. Yamna' ru'yata launil bashar. Yang bisa menghalangi terlihat warna kulit. Ada dhabitnya yang penting. Yang bisa menghalangi terlihat warna kulit. Ya, ini seandainya orang yang mu'tadil basar, yang matanya tu masih sehat, ya kan? Mu'tadil basar, dia tu seandainya dilihat terlihat. Tamam. Seandainya dia pakai cermin tu, orang yang matanya masih normal kayak gitu, dia lihat itu nggak kelihatan. Jadi cermin tu tertutup. Wa in dayyiqan, walaupun dayyiq, walaupun sempit, makruh. Tapi cerminnya kita tutup aurat. Cermin itu termasuk yang bisa menutup warna kulit, menutup tidak terlihatnya warna kulit. Ada cermin, dhabitnya. Dhabit menutup aurat, sesuatu yang bisa menutupi dan tidak terlihat warna kulit. Ada cermin, dhabitnya. Walaupun sempit, ketat. Tamam, walaupun pakaiannya sempit dan ketat, tapi makruh. Makruh kita menggunakan pakaian sempit dan ketat di dalam solat dan di luar solat. Walaupun terawang juga. Apa? Terawang nggak boleh. Taib. Maka di sini bilang, fakharaja biqauli, kata Syekh Mustafa, fakharaja biqauli jirmin. Ya kan? Maka tidak termasuk dengan jirmin. Apa? Al-athar kalauni nahwil hina. Seperti warna pacar. Pacar. Inai. Ayo. Daripada inai. Jadi tidak boleh athar. Dia bukan jermin. Warna inai itu kalau kita kerik nggak kelihatan bekasnya kan? Nggak boleh. Misalnya orang menutup aurat pakai inai. Dua inai itu aurat. Lais. Nggak bisa. Harus jermin. Taib. Itu dhabit yang pertama, harus jermin. Athar tidak boleh. Wa kharaja ma la yamna'u ru'yata. Kemudian tidak termasuk juga sesuatu yang tidak bisa menghalangi terlihatnya kulit. Misal muhalhalil nasji. Ka muhalhalil nasji wa zujad. Seperti tipisnya rajutan. Pakaian tipis. Tarifun ya, pakaian tipis yang kayak jaring-jaring gitu. Bajunya jaring-jaring, yang rajutan, baju rajutan yang tipis. Seandainya kita pakai, terlihat kulit kita. Tamam? Tipis dia. Atau kain yang tipis, yang jahitannya itu tipis. Seandainya kita lihat, terlihat warnaku. Atau zujaj. Atau kayak pakai kaca. Atau pakaian yang bening pakaian, atau kalian bening kayak plastik masalah. Ada nggak boleh karena terlihat warna kulit. Maka jermin, yang pertama jermin, maka tidak termasuk athar kayak inai tadi. Nggak boleh, berarti pakai inai, harus jermin. Ya kan? Kemudian yamna' ru'yah launil bashar. Yang bisa yang bisa menghalangi terlihatnya warna kulit. Berarti seandainya dia pakai pakaian tipis yang bisa terlihat warna kulit, tidak sah menutup aurat tersebut. Wadah khalatin, masuk tin, tanah lumpur. Masalah di hutan, nggak ada lagi pakaian, ya kan? Kalian harus sholat, menutup aurat, masuk ke dalam lumpur. Lumpur tersebut bisa menghalangi tertutupnya kulit, aurat. Tamam. Wal ma'al kadar, air yang keruh. Air yang keruh sama kayak lumpur tadi. Tin itu berarti tanah. Ya kalau tanah keras kan nggak mungkin ya. Tanah yang seperti lumpur. Al ma'ul qadar, air yang bercampur dengan tanah yang sama kayak tadi. Ala kulli syai', yang penting dia bisa menutupi warna kulit. Daun kah kalian pakai atau apa gitu? Gimana? Ada nanti pembahasan di mana dhabit daripada aurah. Tamam.
Taib. Wa mahalu hadha syarti liqadirin alaih. Syarat menutup aurat ini bagi orang yang mampu. Wa in shalla fi khalwah. Walaupun dia solat fil khalwah, sendiri dia solat, enggak ada orang lain, fil khalwah. Gelap gulita, enggak ada orang lain, fil khalwah, sendiri, tetap wajib menutup aurat. Amma ghairul qadir ala dhalik, seandainya orang tidak mampu menutup aurat. Masalah orang di penjara, pakaiannya enggak ada, diambil pakaiannya. Bagaimana dia? Fa innahu yusalli wujuban ariyan, maka dia wajib solat dengan tidak menggunakan sehelai benang pun. Wa yatimmu ruku'uhu, dia sempurnakan rukuknya, sujudnya, enggak perlu isyarat, sempurnain aja. Wala yang ada alaih, dan tidak perlu mula. Li'annahu 'adhrun 'ammun aw nadirun daimun kal istihadha. Karena dia nadir yang al-nadir kal adam wal adam la yu'tabar. Ya kan? Sesuatu yang nadir, yang jarang itu seperti tidak ada. Wal adam la yu'tabar. Sesuatu yang tidak ada tidak dianggap. Ya, dah khalas syarat sah salat menutup aurat. Baru sekarang penjelasan tentang batasan aurat. Wa auratur rajul. Auratnya laki-laki fis shalah, di dalam salat. Wa 'indar rijal. Wa 'indar rijali wan nisa'il maharimi ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki di dalam solat dan bersama laki-laki yang lain. Dan perempuan mahram, ibunya, kakaknya, adiknya. Ma baina surratihi wa rukbatihi, yakni antara pusar dan lutut. Wa amma auratuhu 'inda nisa'il ajnabiyati fa jami'u badanihi. Adapun aurat laki-laki bersama perempuan ajnabi, yakni dengan perempuan ajnabi, seluruh badannya. Wa fil khalwah as-su'atani faqat. Wa fil khalwah, di saat dia sendiri, laki-laki sendiri, khalwah, su'atani faqat. Su'atani qubul wa dubur. Qubul wa dubur. Di saat dia sendiri, auratnya berarti su'atan. Mana su'atan? Dua yang buruk. Ada kinayah. Orang Arab enggak suka menyebut hal yang qabih. Mereka menyebut su'atan, dua yang buruk. Ini qubul wa dubur. Wa ma'a zaujatihi wa ammatihi la aurata aslan. Aurat laki-laki beserta istrinya atau budak perempuannya la aurata aslan. Tidak ada aurat di antara keduanya. Wadih? Tamam. Maka boleh dia melihat semuanya, laki-laki dan istrinya atau budak perempuannya. Baik. Wa auratul hurrah, aurat perempuan yang merdeka, fis shalah, di dalam salat, ma siwal wajhi wal kaffaini. Di dalam salat, yakni sesuatu auratnya itu berarti selain wajah dan dua kaffain, dua tangan. Kaffain itu berarti zahiran wa batinan. Zahir wa batin. Sini, sebatas pergelangan tangan. Aurat perempuan di dalam solat semuanya aurat kecuali wajah dan dua tangan. Dua tangan sampai batas pergelangan tangan. Zahir wa batin. Ini boleh terlihat. Tamam? Fayajibu satru jami'an sya'riha. Maka wajib menutupi seluruh rambutnya. Wa qadamuha. Dan kedua kakinya. Zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Baik. Auratul mar'ah. Al-wajhi wal kaffain. Mana batas dhabit wajah? Dari tempat aghlab manbat syar kan, syar daripada tempat biasa tumbuh rambut sampai lahyain, tempat bertemunya dua rahang di sini, ya kan? Ada dari segi atas ke bawah, samping dari segi telinga sampai ke mari. Ada aurat
maka aurat perempuan di bawah sini masuk wajib tuh tutup. Perempuan wajib menutup di dalam solat auratnya di bawah sini. Misalnya kalau pakai mukena berarti ditarik sedikit mari kan sampai tertutup dagunya atau sebatas dagu sini, ya kan? Intinya bawah ini tertutup karena dia ini nggak masuk wajah. Yang boleh terbuka apa? Wajah kan? Batas wajah seperti kita jelaskan tadi, bawah sini tidak termasuk wajah, maka wajib ditutup. Tamam. Kemudian wajib menutup apa tadi? Ma la yatimmu wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali hanya dengan cara itu, maka dia juga termasuk wajib. Taib, menutup wajah harus kita lebihkan sedikit kalau perempuan misalnya, ya kan? Harus kita tutup bawahnya ini kan. Maka sebahagiannya juga wajib. Sama juga kayak laki-laki. Laki-laki surah wa rukbah, pusar dan lutut itu bukan aurah. Karena aurah ma baina surah wa rukbah. Antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut itu tidak termasuk aurah. Tapi dia wajib kita tutup. Pakai kaidah tadi kan? Ma yatimmu wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tamam. Maka wajib juga kita tutup. Baik. Ada aurah al-mar'ah fi shalah. وعورتها خارج الصلاة عند رجال الأجانب جميع بدانها حتى الوجه والكفين على ما اعتمده الرملي والخطيب خلافا لابن حجر. Aurahnya perempuan di luar salat bagi laki-laki ajnabi jami'u badaniha, seluruh badannya, hatta wajah dan dua tangan, sesuai pendapat yang dipegang oleh Ramli dan Imam Khatib. Khilafan Ibn Hajar, sebalik pendapat Ibn Hajar. Ibn Hajar berarti menyatakan wajah dan kaffain tidak termasuk aurah bagi laki-laki di luar salat. Ada khilaf bainal ulama, khilaf tawil wa fil mazhab, di dalam mazhab kita juga Syafi'i juga ada khilaf apakah wajah termasuk aurah atau la. Ada qaulnya Ramli menyatakan wajah dan kaffain adalah aurah. Ibn Hajar mengatakan tidak. Baik. Wa auratuha, aurah perempuan, inda nisa'il kafirat, binisbah bagi perempuan-perempuan kafir, ma'ada ma yabdu 'indal mihnah ail khidmah wal ishtighalu bi qada'i hawaijiha. Aurat perempuan yang merdeka bersama perempuan-perempuan kafir, yakni sesuatu selain yang tampak di saat dia bekerja. Wa istighal. Jadi misalnya perempuan muslim bersama perempuan kafir, auratnya sebatas mana? Sebatas yang tampak di saat dia bekerja. Misalnya kelihatan lengannya, ya kan? Lengan, kakinya, misalnya. Ada bersama perempuan kafir. Wa 'indal khalwah wa nisa'il muslimati wa dzukuril maharimi, aurat perempuan di saat dia sendiri dan di saat bersama perempuan-perempuan muslim dan laki-laki yang mahram bagi dia, ayahnya, adiknya, abangnya, ma baina surah wa rukbah, di antara surah dan rukbah. Ada aurat perempuan. Wa ma'az zauji la aurata, bersama suaminya la aurah, tidak ada aurah. Wa auratul ammah, aurat perempuan yang budak perempuan di solat dan beserta mahramnya, laki-laki dan perempuan, ma baina surah wa rukbah, di antara pusar dan lutut. Wa ma'a rijalil ajanibi kharija salah jami'u badaniha kal hurrah, budak perempuan dengan laki-laki yang ajnabi di luar solat seluruh badannya sebagaimana di perempuan yang merdeka. Wa 'inda nisa'il kafirat wal fasiqat ma 'ada ma yabdu 'indal mihnah, sama kayak tadi. Wa fil khalwah su'atan wa 'inda zauji aw sayyid la aurah, di bersama suaminya atau sayyidnya, tuannya, tidak ada aurah. Ada satrul aurah, syarat daripada wajib syarat daripada sahnya salat. Ini di sini
Tamam. Ayo. Enggak. La bimakna la yajuz nadhuru ilaih. Tidak boleh kita melihatnya. Baik, seandainya Yang laki-laki atau perempuan? yang mana? Yang kedua. Aurat laki-laki kok dilihat perempuan ajnabi. Tamam, aurat laki-laki binisbah nisa ajnabi, bagi perempuan ajnabi yang bukan mahram, seluruh badannya. Bimana perempuan tidak boleh melihat wajah laki-laki. Boleh. Ada taban khilaf. Sebagaimana tadi pendapat Rafi'i sama Ramli sama Al-Khatib. Khilaf libni. Seandainya kalian laki-laki, kalian dilihatin sama perempuan, wajib kalian tuh kan. Wahakadzal mar'ah, demikian juga perempuan. Seandainya dilihat, ya kan, wajib kita tutupnya dia. Berdasarkan pendapat yang menyatakan wajah termasuk aurat. Baik. Seandainya terbuka aurat, fa in kasyafat harrih fasataraha fil hal. Seandainya aurat terbuka dengan sebab angin masalan, fasataraha fil hal, kemudian dia tutup segera, yakni sebelum berlalunya masa tumak ninah, yakni sebatas waktu tumak ninah tidak lewat daripada itu, masalah terbuka aurat, ya kan, kemudian langsung kita tutup, tidak lebih daripada kadar tumak ninah, fala tabtul, maka tidak batal solatnya. Wa illa, seandainya lebih daripada kadar waktu tumak ninah, ya kan, batal. Terbuka aurat enggak langsung kita tutup, kita biarin aja sampai lewat kadar tumak ninah, batal salat. Tamam. Wa tasi'u, syarat sah salat selanjutnya yang ke-9, istiqbalul qiblah. Istiqbalu ainil qiblah bisadri yaqinan aw dhannan. Baik. Yang ke-9, syarat sah salat menghadap kiblat. Ain kiblat, bagi orang yang di hadapannya kiblat. Adapun orang yang tidak di hadapannya kiblat, maka jihahnya, arahnya. Misalnya kalian ke Mekah, di depan kalian Ka'bah, wajib yakin kalian memang menghadap Ka'bah. Tapi kalau kalian Ka'bah tidak terlihat dengan kalian, jauh masalah seperti kita di sini, berarti yang wajib menghadap jihahnya, arahnya. Wal murad bil qiblah al Ka'bah. Murad daripada qiblah adalah Ka'bah. Ada syarat bagi orang yang mampu untuk menghadap kiblat. Adapun orang yang tidak mampu menghadap kiblat, maka dia solat sebagaimana kondisinya, fayu'id, kemudian dia mengulangnya. Baik, masalah kayak kalian solat di kendaraan, wajib menghadap kiblat karena dia syarat sah solat. Seandainya kita tidak menghadap kiblat, tidak sah solat. Sama boleh. Berarti kalau ain kiblah, yakin di saat kita memang berdekatan dengan Ka'bah, yakin kita menghadap. Adapun di saat kita jauh, maka jihahnya istiqbal kiblah. Kalau salat fardu berarti harus wajib menghadap kiblah kalau mungkin. Kalau nggak mungkin berarti salat ala halihi, sebagaimana dia salat, fayu'in, kemudian dia ulang kembali salatnya. Kecuali nanti salat sunnah. Taib. Salat wajib, salat fardu wajib menghadap kiblat. Syarat sah salat. Kita baca di sini. Untuk mengetahui kiblat fi haqqil basir arba'u maratib. Ada 4 martabah, tingkatan. Yang pertama, kita mengetahui kiblat tersebut al-ilmu bi nafsi, yakin. Kita mengetahui sendiri, yakin. Wa yahsul bi ru'yatiha. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Dengan cara kita melihatnya. Ya kan? Memang kita lihat Ka'bah tersebut, aulam suha, atau kita memegangnya, Ka'bah, ya kan? Liman fi dhulmah. Misal orang dalam kegelapan.
Wa kadza bi ru'yati mihrabin thabata bi tawatur atau bi ikhbarin ma'sum ka mihrabi Masjid Quba. Kan yakin kita tadi menghadap Ka'bah nih. Bagaimana? Yang pertama memang kita mengetahui dengan cara kita lihat. Depan mata kita memang Ka'bah. Yakin pasti kita. Dalil musyahadah kan? Dalil musyahadah aqwa, paling kuat dalil musyahadah. Kita lihat langsung. Atau dengan ru'yah mihrab, kita lihat mihrab yang subut dengan tawatur. Masalan Jami' Azhar masalan. Atau Masjid Fustat. Amr bin As. Ada di situ salat Imam Syafi'i ya kan. Masjid di situ. Jadi memang udah tawatur bahwasannya Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Madinah. Ada mutawatir. Mihrabnya tuh nggak mungkin salah. Wa khabar min ma'sum. Dikasih tahu sama orang yang maksum. Rasulullah. Hal mungkin yukhti? La yumkin. Macam mana Rasulullah salah kiblat? Masjid Nabawi salah kiblat? La yumkin. Nabi maksum. Ada berarti ya yakin. Masjid Nabawi, Masjid Quba yang didirikan oleh Rasulullah. Maksum Nabi. Al-thaniyah ikhbaru thiqatul basirul mukhbir an ilmin. Kemudian dikasih tahu oleh orang yang sikah, yang bisa melihat, yang mana dia memberitahu secara yakin. Wa fi ma'nahu, yakni maknanya tersebut adalah mihrab-mihrab orang muslim yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang mengetahuinya. Wa akhbaru bisihhatiha. Kemudian mereka menginformasikan tersebut secara sahih. Ini masalan kayak Masjid Azhar misalnya. Ini ditetapkan oleh orang ahli di bidangnya. Kita dikasih tahu sama orang yang thiqah tersebut. Wa fi ma'nahu aidan itu ru'yatu baitil ibrih al-ma'ruf bi busulah, kompas. Termasuk dikasih tahu sama orang yang sikah seperti kita lihat kompas. Masalan kalian ada kompas di HP, ada kompas kan? Kemudian kalian arahkan mana arah kiblat. Termasuk daripada cara mengetahui kiblat. Ada rutbah tsaniyah. Tingkatan yang kedua. Al-tsalitsa al-ijtihadu 'inda faqdi thiqatil mukhbiri 'an ilmin. Di saat tidak ada orang yang memberitahu kemana arah kiblat, maka kita berijtihad. Ijtihad yakni dengan cara kita melihat hal-hal yang bisa menunjuki ke arah kiblat. Melihat matahari masalan, ya kan? Atau melihat arah angin. Jadi setelah kita lihat matahari, berarti ke sana arah kiblat. Hada ijtihad. Ar-rabi'ah at-taqlidul mujtahid ats-thiqati al-'arifi bi adillati qiblah walau 'abdan wa imra'atan. Yang keempat, cara mengetahui kiblat adalah dengan cara mengikuti orang yang berijtihad, yang thiqah, yang mengetahui arah kiblat walaupun dia budak ataupun perempuan. Wa ma'lum. Jadi tidak boleh kita beralih kepada martabat itu kecuali di saat tidak mampu daripada martabat sebelumnya. Ini pertama kita harus yakin dulu kan yang pertama. Kemudian dengan cara yang kedua dikasih tahu oleh orang yang thiqah. Kemudian ijtihad. Seandainya tiga ini tidak mampu, baru kita mengikuti orang yang berijtihad, yang memberitahu arah kiblat tersebut. Seandainya dia tidak mampu, shalla kaifa syaa, maka dia salat jika telah sempit waktunya. Kemudian dia mengulang di saat dia mengetahui hal tersebut. Masalah berarti seandainya dia sholat, dia berijtihad, kemudian salah ijtihad dia, bana setelah dia sholat, wajib dia ulang kan? Karena dia sholat salah menghadap kiblat. خلاص ولا لا؟
طيب نقف ولا نستمر؟ ها؟ نقف ها؟ نقف بهذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله أعلم.